Di era sekarang, penggunaan gadget memang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, dari kalangan anak kecil hingga orang dewasa. Namun, tanpa kita sadari, penggunaan gadget berdampak negatif pada kehidupan kita, membuat kita kehilangan rasa kebersamaan, kepedulian terhadap sesama, dan kurangnya sosialisasi kita terhadap lingkungan sekitar. Pada zaman sekarang, benda yang pertama kali dicari oleh mayoritas anak muda ketika bangun tidur adalah gadget. Seakan-akan gadget ini menjadi benda yang sangat menarik dan berharga, melebihi apapun yang ada di sekitarnya. Dan di balik semua itu, kembali lagi kepada sudut pandang dan sikap kita dalam penggunaan gadget. Namun, apakah yang terjadi juga dampak dan bahaya pada penggunaan gadget yang berlebihan? Maka dari itu, kelompok kami mempersembahkan sebuah video mengenai analisa kebutuhan masyarakat tentang dampak negatif juga bahaya penggunaan gadget yang secara berlebihan. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah analisa kebutuhan belajar masyarakat, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, dan Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, Angkatan tahun 2021, Universitas Insan Cendekia Mandiri. Gadget adalah alat teknologi yang banyak diminati juga mengalami perkembangan. Pada era globalisasi ini, jenis, fitur, maupun bentuk gadget sudah beragam. Misalnya seperti komputer, sudah termasuk laptop dan desktop, handphone, video games, gadget seperti PSP, video gadget seperti MPV, audio gadget seperti iPod, dan kamera. Penggunaan gadget ini berdampak seperti menjadi pribadi yang tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan menjadi orang yang emosional. Untuk itu, langkah pertama untuk penanganan masalah ini dengan mengumpulkan beberapa faktor yang menyebabkan seseorang terkena dampak penggunaan gadget. Maka dari itu, kita pun berdiskusi dalam mengumpulkan beberapa faktor, juga data-data yang menjadi penyebab seseorang terkena dampak penggunaan gadget. Kecanduan gadget itu kan hal yang normal, yang setahu itu hal yang mohon maafnya kalau kebanyakan orang sampai main gadget itu benar-benar kecanduan dan udah nggak normal lagi. Jadi gimana kalau kita bikin penelitian aja, kita survei aja misalnya dari yang paling dekat sih Azhar tuh. Setelah berdiskusi dan mendapatkan informasi dari beberapa laporan masyarakat, maka kami sebagai tim penyuluh akan langsung mendatangi rumah korban yang terkena dampak penggunaan gadget. Jadi kalau kamu mewawancarai seorang anak yang kecanduan, Iya, maaf, ini dari mana? Kami dari tim penyuluh mau menyuluh anak ibu yang kecanduan gadget tuh. izin ya Bu. Oh iya, boleh masuk, silakan masuk. Iya boleh. Jadi gini Bu, saya sama rekan saya Salsa ya, kita itu kesini mau melakukan sebuah penyuluhan dan juga survei mengenai tentang anak-anak yang kecanduan gadget dan dampaknya terhadap mereka. Ya. Kebetulan kan ya tuh anak itu kecanduan parah tuh. Jadi kita mau minta izin ibu buat mewawancarai anak ibu dan ya buat mengobservasi lah gitu lah ya. Ya kebetulan gini ya, anak saya itu memang kecanduan handphone dari kecil. Jadi saya sibuk kerja, jadi tinggalnya sama itu pengasuhnya gitu. Jadi dibiarkan untuk menonton handphone gitu, untuk biar nggak nangis gitu. Dan sampai sekarang seperti ini gitu. Ya makanya jadi rusak, pikirannya rusak dewasa gitu. Dan akhirnya, setelah banyak informasi yang didapatkan pada hari itu, selanjutnya untuk kami kembali mencari informasi lebih dalam dengan menjumpai salah satu tokoh masyarakat untuk mewawancarai serta mendiskusikan masalah serta program yang akan kita sebagai penyuluh buat tentang penanganan masalah dampak penggunaan gadget.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana ini teh? Dari UICM. Silakan Mas. Jadi Pak, kedatangan kami berdua kali ini itu untuk melakukan sosialisasi tentang itu pengaruh orang tua terhadap itu perkembangan anak dan dampak negatif dari kecanduan gadget terhadap perkembangan anak gitu Pak. Jadi kami melakukan sosialisasi biar orang tua bisa meminimalisir hal tersebut dan sadar kalau memberikan gadget kepada anak di usia dini itu adalah hal yang sangat negatif Pak, yang bisa mempengaruhi perkembangan anak dalam hal yang negatif. Program itu atau gerakan itu ya, itu sangat cocok untuk benar-benar mengurangi dampak akan kecanduan gadget, apalagi untuk anak-anak. Ya semoga kegiatan yang akan teman-teman lakukan nanti bisa bermanfaat ya, bisa berjalan lancar. Saya sebagai pimpinan daerah akan mendukung apapun yang memang kalian atau teman-teman punya butuhkan, bisa nanti langsung menghubungi saya. Oke, paling gitu saja ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Baik. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Langkah selanjutnya, informasi dan data yang telah kami peroleh dan juga kami telah olah, kita akan buat skala prioritas dari masalah gangguan gadget tersebut. Setelah kami melihat dampak dari penggunaan gadget tersebut, kami akan coba untuk membuat pohon masalah untuk mencari akar dan skala prioritas dari masalah penggunaan gadget tersebut. Setelahnya, kami sebagai penyuluh juga mahasiswa, yaitu Sasa dan Habib, kami pun menggambarkan hasil dari analisis data kami bersama Faja sebagai korban, Sasa sebagai ibu korban, Kasandi sebagai kepala daerah, dan Nada sebagai masyarakat yang ikut andil dalam kasus penanganan ini. Berikut kami masukkan ke dalam pohon masalah mengenai bahaya penggunaan gadget yang terjadi setelah kami mengamati dan melakukan penyuluhan. Yang pertama ini adalah penyebab. Penyebab yang terjadi ini adalah akses yang mudah. Lalu tekanan sosial, dan juga adanya kurangnya pengawasan. Tidak hanya itu, kami pun menggambarkan mengenai dampak dari masalah penggunaan gadget, yaitu ada prestasi akademik, menurunnya prestasi akademik. Yang kedua, adanya kesehatan mental yang bisa mengganggu. Dan ketiga, kesehatan fisik pun yang akan terganggu. Lalu kurangnya bersosial. Dan yang terakhir adalah solusi. Solusinya adanya pengawasan orang tua dan juga edukasi yang cukup untuk mengerti mengenai dampak penggunaan gadget yang tidak bijak. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan bersama narasumber dan beberapa tokoh masyarakat yang ikut andil, maka kelompok kami menyimpulkan bahwa akar terbesar dari kasus penggunaan gadget ini yang berdampak besar itu adalah dari kurangnya edukasi dari keluarga. Mengapa seperti itu? Karena keluarga adalah sosok penting buat anak-anak remaja, anak kecil, dan siapapun, karena keluarga itu adalah rumah pertama. Dan yang terakhir, bijaklah kita dalam menggunakan gadget. Jangan biarkan orang yang sedang berada dengan kita merasa menjadi jauh karena gadget kita, dan karena kita terlalu fokus sama gadget. Karena tidak semuanya memiliki keuntungan, namun ada pun kerugian yang bisa kita alami jika kita tidak bijaksana dalam menggunakan gadget. Terima kasih dari kelompok kami. Bye. Cut dulu. Kasih tempor HP-nya aja, jadi menguasai. Iya. Tapi ke pinggir aja ya. Wah, satu lagi gak? Anjing. Sakit.
kenapa gak pernah sholat? Tadi